Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amalia Syahda Safira Mokoago, NIM 2018-623, Ani Yuliani, NIM 2018-640, Salsa Rosa Iliana, NIM 2018-641, Susi Trianingsih, NIM 2018-646, dan Alex Ainuridho, NIM 2018-650. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi evaluasi pelatihan dari mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Untuk slide pertama akan disampaikan oleh Syahda. Silahkan. Oke, definisi evaluasi pelatihan. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Menurut Stark and Thomas, 1944. Menurut Kirkpatrick, 1998, evaluasi suatu pelatihan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelatihan itu sendiri. Dan evaluasi tersebut merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan secara keseluruhan berlangsung secara efektif atau tidak. Kategori evaluasi pelatihan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, evaluasi dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan jenis evaluasi yang berfokus pada keberlangsungan program pelatihan tersebut. Jenis evaluasi ini dijalankan ketika pelaksanaan dan hanya fokus pada program prioritas dengan memperbaiki tujuan pelaksanaan. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang mengacu pada evaluasi yang dilakukan untuk menentukan seberapa jauh atau luas peserta pelatihan berubah. Perubahan tersebut merupakan hasil dari pelatihan yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan evaluasi pelatihan. Tujuan dilaksanakannya evaluasi pelatihan menurut Ed Ratna tahun 2013. 1. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana meningkatkan program di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk memutuskan atau menentukan apakah program pelatihan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Selanjutnya, untuk menilai keberadaan departemen penyelenggaraan pelatihan, yaitu dengan menunjukkan bagaimana ia memberikan kontribusi terhadap sasaran dan tujuan dari organisasi. Selanjutnya ada kriteria evaluasi. Menurut Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan itu mencakup 4 level evaluasi, yaitu 1. Level reaksi atau evaluating reaction, kemudian ada level pembelajaran atau evaluating learning, kemudian ada level perilaku atau evaluating behavior, serta yang keempat ada level hasil atau evaluating result. Oke, yang pertama ada level reaksi. Level reaksi ini mengevaluasi terhadap reaksi peserta training. Artinya itu mengukur kepuasan peserta. Program training ini dianggap efektif apabila proses training dirasa apakah menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training, sehingga mereka itu tertarik, termotivasi untuk belajar dan berlatih. Kepuasan peserta training itu dapat dikaji dari beberapa aspek, antara lain yaitu materi yang diberikan, kemudian ada fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang digunakan oleh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, serta ada jadwal kegiatan sampai menu dan penyajian konsumsi yang disediakan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh kuesioner untuk evaluasi level reaksi.
sebelum menampilkan pernyataan dari kuesioner, ada instruksinya. Kalau di sini contoh instruksi dari kuesioner ini adalah seperti berikut. Kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini secara jujur. Jawaban Bapak atau Ibu akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas program pelatihan yang ada. Kemudian baru kuesionernya ingin menanyakan atau ingin mengetahui tentang apa. Contoh di sini ada satu isi pelatihan. Kemudian kan di situ kan dijawab pernyataannya dengan keterangan memilih salah satu angka. Nah, angka 1, 2, 3, 4, dan 5 artinya adalah 1 itu artinya sangat kurang. Jika 2 itu menerangkan kurang, 3 itu artinya cukup memuaskan, 4 itu memuaskan, dan yang kelima sangat memuaskan. Misalnya, contoh isi dari pelatihan. Ada pernyataan begini. Contohnya yang pernyataan 1. Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jadi, angka 1 sampai 5 ini dijawab sesuai dengan kondisi pemahaman dari peserta. Kemudian ada juga di bawahnya komentar dan saran. Di situ nanti peserta mengisi komentar dan saran yang ingin diberikan kepada sesuai dengan pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan. Kemudian tadi poin pertama ada isi pelatihan, yang kedua ada metode pelatihan. Kalau di sini rentang jawaban 1 itu artinya sangat tidak efektif, kedua tidak efektif, ketiga cukup efektif, 4 efektif, dan 5 sangat efektif. Misalnya yang ingin diketahui adalah metode apa yang digunakan. Metode yang digunakan dapat memotivasi, seperti tadi diisi sesuai dengan pemahaman yang peserta dapatkan. Kemudian juga ada komentar dan saran, serta sama dengan poin trainer untuk mengetahui pelaksanaan yang diberikan oleh trainer, apakah sistematika penyampaian materinya bagus, kemudian kejelasan penyampaian materinya bagaimana, serta pelibatan pesertanya bagaimana. Begitu. Selanjutnya, ada level pembelajaran atau evaluating learning. Nah, di sini menurut Kirkpatrick 1988, ada 3 hal yang dapat instruktur ajarkan dalam program training. Yang pertama, yakni pengetahuan. Yang kedua, sikap. Yang ketiga adalah keterampilan. Peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Pengukuran hasil belajar atau learning measurement berarti penentuan 1 atau lebih hal berikut, seperti pengetahuan apa yang telah dipelajari, sikap apa yang telah berubah, keterampilan apa yang telah dikembangkan atau diperbaiki. Nah, di sini ada contoh tes untuk mengevaluasi pelaksanaan training yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penanganan keluhan pelanggan. Instruksi di bawah ini seperti berikut adalah berikan tanda centang pada pilihan yang disediakan sebagai reaksi Anda terhadap setiap pernyataan. Jadi ditujukan kepada yang peserta training tersebut untuk mengisi salah satunya. Contoh masuk ke contoh yang pertama, jika ada pelanggan menyampaikan keluhan yang bukan disebabkan oleh kualitas produk, yang akan saya lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini ada 4 option. Yang pertama, tetap akan menanggapinya dengan baik. Kedua, memberikan penjelasan secara detail. Yang ketiga, melaporkannya pada supervisor. Yang keempat, tidak perlu menjelaskan karena keluhan disebabkan bukan dari kualitas produk. Jadi disesuaikan apabila ada keluhan yang bukan disebabkan oleh kualitas, yang akan dilakukan adalah apa, kayak gitu. Nah, yang kedua ada ketika menghadapi pelanggan yang marah dan mengancam, saya akan ketika pemilik suatu perusahaan atau usaha menghadapi pelanggan yang marah dan akhirnya mengancam, maka yang harus dilakukan dari pemilik tersebut adalah yang pertama, salah satunya di sini ada
ada 4 jawaban lagi. Nah, diminta untuk mengisi 1 untuk dicentang. Menanggapi secara dingin, merayu agar tidak menulis di surat pembaca, memintakan kompensasi kepada supervisor, mencatat keluhannya dan menyampaikan pada atasan. Nah, di sini ada contoh action plan pada evaluasi pelaksanaan leadership training yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memaksimalkan kinerja bawahan. Yang ditinjau adalah kondisi awal, seperti penyelesaian pekerjaan sering tertunda. Terus dianalisis penyebabnya apa? Nah, ternyata analisis penyebabnya adalah lemah dalam menyusun skala prioritas. Akhirnya mengadakan rencana tindakan, yaitu menyusun kesepakatan tentang skala prioritas pekerjaan. Nah, ditentukan waktunya, yaitu waktunya setiap hari Senin. Nah, indikator keberhasilannya atau tujuan dari pelaksanaan tindakan tersebut adalah apa? Ya, ini tidak ada pekerjaan yang tertunda. Contohnya seperti itu. Nah, contoh yang kedua ada bawahan yang overload pekerjaan, yang lain underload. Nah, penyebabnya apa? Dianalisis dulu, baru kita tahu ternyata job description sudah tidak update seperti itu. Nah, dilaksanakan rencana tindakan. Rencana tindakannya adalah melakukan analisis jabatan seperti sosialisasi pada bawahan. Nah, ditentukan waktunya yaitu selesai 28 Maret 2011. Nah, di sini ada pembagian indikator keberhasilannya adalah agar pembagian pekerjaannya merata. Nah, di bawah ini ada contoh daftar indikator perilaku observasi pada evaluasi pelaksanaan training atau presentation skill yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam presentasi. Observasi dilakukan terhadap peserta training yang melakukan simulasi sebagai presenter. Kita lihat aspek yang diamati, yakni opening. Di opening, indikator perilakunya adalah menyapa audiens dengan hangat dan memperkenalkan diri. Nah, intensitasnya itu kurang karena di catatan evaluasinya mungkin kalimatnya terlalu formal. Yang kedua, ada memulai presentasi. Dia aspek yang diamati ketika sudah mulai presentasi. Indikator perilakunya adalah menggunakan salah satu metode dalam memulai presentasi. Dan ternyata intensitasnya plus-plus. Nah, di catatan evaluasinya kenapa kok plus-plus? Itu karena tulisannya bagus, menggunakan cerita yang mengharukan. Mungkin dia itu berupa pengalaman pribadinya atau bagaimana. Jadi intensitasnya itu plus-plus. Nah, di bagian aspek yang diamati ketiga yakni kontak mata. Nah, subjek itu melakukan kontak mata dengan audiens, tetapi intensitasnya mulai berkurang dari yang awalnya pas memulai presentasi plus-plus, ini ganti menjadi plus hanya 1. Karena dianggap masih sering terpaku melihat screen atau layar. Selanjutnya, level perilaku, evaluating behavior. Jenis penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan, sehingga lebih bersifat internal. Sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat bekerja. Bagaimana peserta dapat mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh selama training untuk diimplementasikan di tempat bekerja. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain: A. Observasi dengan checklist perilaku. Yang kedua, wawancara terhadap atasan atau bawahan peserta. Berikut contoh from observasi checklist.
pada evaluasi pelaksanaan training yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pada para customer service dalam pelayanan pelanggan. Di sini aspek yang diamati opening, indikator perilaku, penyambutan pelanggan dengan salam, seperti selamat pagi atau siang, apakah ada yang bisa dibantu? Intensitas plus, catatan evaluasi tidak ada. Mungkin karena waktu opening, customer service-nya melakukan pelayanan dengan baik. Aspek yang diamati yang kedua, listening. Indikator perilaku, mendengarkan pelanggan dengan sikap penuh atensi, seperti sikap tubuh dan tatapan mata memperlihatkan pelanggan. Intensitas plus, catatan evaluasi tidak ada. Yang ketiga, aspek yang diamati, feeling. Indikator perilaku mencatat apa yang disampaikan pelanggan pada buku catatan pelanggan. Indikator plus, catatan evaluasi tidak ada. Selanjutnya, aspek yang diamati, problem solving. Indikator perilaku melayani permintaan pelanggan atau pemberian solusi pada permasalahan pelanggan sesuai prosedur dan kebijakan perusahaan. Intensitas plus, catatan evaluasi tidak ada. Selanjutnya, aspek yang diamati counseling, closing. Indikator perilaku mengucapkan terima kasih pada pelanggan dengan tulus, seperti berdiri dan menjabat tangan pelanggan. Intensitas plus, catatan evaluasi tidak ada. Oke, yang keempat ada level hasil atau evaluating result. Evaluasi hasil dalam level keempat ini difokuskan kepada hasil akhir yang terjadi karena mengikuti suatu program, termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program training diantaranya adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kualitas, terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover, dan kenaikan keuntungan. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi ini adalah ada 3, yakni dokumentasi, wawancara, dan FGD atau fokus grup diskusi. Oke, di sini ada pengembangan kriteria evaluasi. Yang pertama dari aspek kognitif atau pola pikir. Evaluasi kriteria aspek kognitif digunakan untuk melihat sejauh mana peserta training menguasai. Yang kedua adalah aspek skill. Pada aspek ini, evaluasi dilakukan dengan memastikan bahwa training efektif untuk membentuk dan mengingatkan penguasaan skill bagi peserta training. Yang ketiga ada aspek afeksi atau perilaku. Pada aspek afeksi, evaluasi digunakan untuk mengukur sikap. Evaluasi pada aspek ini meliputi kepuasan peserta training terhadap materi, kualitas, efektivitas training terhadap selanjutnya adalah menghitung ROI atau atas suatu training adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan dan menghitung seluruh training cost atau biaya pelatihan. Yang kedua adalah menentukan dan menghitung benefit result yang dihasilkan pasca training atau hasil keuntungan benefit result. Yang ketiga ada ROI, yakni membagi antara hasil keuntungan dan biaya pelatihan. Berikut contoh perhitungan. Semisal yang pertama ada contoh ini pelatihan penanganan gangguan telepon.
durasi 24 jam, efektif 3 hari. Jumlah peserta 25 orang. Yang pertama adalah dengan menentukan dan menghitung biaya pelatihan. Yang pertama ada desain, training, dan TNA. Yang kedua ada fee untuk trainer atau biaya gaji untuk trainer. Yang kedua ada akomodasi peserta. Yang ketiga adalah material training. Yang keempat follow up. Yang kelima administrasi dan pajak. Totalnya sekian. Jadi dibagi per 25 orang yakni 1.800.000 per orang. Seperti itu. Selanjutnya ada penghematan, ada juga untuk menghitung hasil keuntungan dengan melakukan penghematan biaya operasional, yakni bisa sebelum training maupun setelah training. Yang yang dijelaskan itu 750 dan 700.000. Itu biaya per orang. Yang kedua ada pendapat akibat penurunan gangguan, yakni sebelum training dan sudah training. Total 91.250. Berarti total benefitnya yaitu 109.500.000. Untuk menghitung ROI atau result of investment, yakni dengan menghitung keuntungan dan biaya pelatihan, yakni 109.500.000 dibagi 45 juta, yakni biaya pelatihan. Jadi 2,45. Dari contoh perhitungan di atas, ROI pelatihan penanganan gangguan telepon sebesar 2,43. Artinya bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam training ini akan menghasilkan Rp2,43. Dengan demikian, training ini yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu cara menghitung ROI.